saya akan melakukan tindakan pembidayaan. Dan yang pertama yang harus kita pahami tentang pembidayaan dilakukan kepada pasien yang dicurigai mengalami fraktur. Dan prinsip pembidayaan bahwa pembidayaan itu harus dilakukan kepada dua sisi dan dua sendi. Sebelum melakukan pembidayaan, kita harus terlebih dahulu mengevaluasi apakah daerah fraktur itu mengalami pendarahan ataupun kotor. Apabila mengalami pendarahan, kita harus menghentikan pendarahan dengan cara didep. Dan apabila lokasi fraktur itu kotor, maka harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan, kita harus menyesuaikan ukuran bidai itu dengan panjangnya fraktur yang dialami oleh pasien. Alat-alat yang diperlukan untuk pembidayaan yang pertama adalah bidai yang sudah disesuaikan dengan ukuran fraktur yang dialami oleh pasien. Kemudian tali, kain ataupun kasa apa saja yang digunakan untuk mengikat, handskun bila diperlukan, dan juga hand sanitizer. Selamat pagi Bu Ani. Pagi. Saya Erniati, mahasiswa Stikes IASI Pontianak. Hari ini akan melakukan pembidayaan kepada tangan Ibu yang mengalami fraktur. Gimana keadaan Ibu hari ini? Jadi dapat saya sus. Tangannya masih nyeri ya? Iya. Ya. Baik Bu, kita akan melakukan tindakan pembidayaan ini. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dari tindakan yang akan saya lakukan. Ibu Ani, jadi tujuan dilakukannya pembidayaan pada tangan Ibu ini, yang pertama supaya mencegah pergerakan atau pergeseran lagi dari tangan yang patah. Terus yang kedua, supaya tangan Ibu diistirahatkan, tidak terjadinya pergerakan. Dan yang ketiga, bisa mengurangi rasa nyeri dari fraktur yang Ibu alami. Jadi bersedia ya Bu? Ya, kita akan lakukan ya. Sebelum kita melakukan tindakan pembidayaan, yang pertama lakukan 5 langkah cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kita ambil bidai yang sudah disiapkan dengan ukuran tangan pasien yang mengalami fraktur, dan fraktur pasien ini adalah di bagian tangan. Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah letakkan kain di bawah pasien, dan tangan pasien jangan sampai berubah posisi. Kita pasang bidai di bawah dari tangan pasien, dan harus prinsip yaitu harus di antara dua sendi. Atur posisi pasien seperti posisi menggenggam. Baru kemudian kita lakukan pengikatan, dan posisi tangan pasien tidak diizinkan untuk bergerak. Kita lakukan pengikatan di bagian sisi. Pengikatan tidak boleh terlalu keras. Setelah kita lakukan pengikatan, kita pastikan kepada pasien apakah ikatannya terlalu keras, Bu? Gimana, ikatannya terlalu kuat atau tidak? Tidak ya. Bagaimana di ujung-ujung tangan Ibu ini, apakah ada terasa sebal-sebal? Tidak ya. Nah, sekarang kita sudah melakukan pembidayaan di tangan Ibu yang mengalami fraktur. Jadi kalau nanti di ujung-ujung tangan ini Ibu merasa ada rasa kebas, tidak terasa, Ibu harus segera laporkan kepada kami ya. Ibu Ani, jadi tindakan pembidayaan di tangan Ibu sudah saya lakukan. Sekarang saya akan kembali
kembali ke ruangan. Tapi kalau ibu ada apa-apa, ada keluhan, ibu silakan panggil saya ya. Tindakan terakhir yang harus kita lakukan adalah kita merapikan alat yang sudah kita gunakan dan kita kembalikan kepada tempatnya.